Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 595, ini hanyalah permulaan, masalah grup Hongke. Apa masalahnya? Lu Chaojun tercengang, baru saja dia menertawakan Zhou Tianfang dengan gembira. Dia memandang Ji Fei dan mengangkat sudut mulutnya. Ji Fei, apakah kamu ingin menggigitku seperti anjing? Nadanya sembrono dan penuh ejekan. Ji Fei tidak menjawab, tapi menatap polisi. Untuk apa mobil ini? Tanya polisi lagi. Polisi yang memimpin tim memandang Ji Fei. Orang-orang di dalam mobil ini datang untuk membersihkan reruntuhan perusahaan dan membangun gedung baru di sini. Lu Chaojun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia memandang Ji Fei dan berkata, apakah kamu akan melakukan hal yang sama lagi? Tidakkah menurutmu itu kekanak-kanakan? Blokir terlebih dahulu dan ingin menghentikannya. Ji Fei mencibir, dengan tatapan jijik di matanya, dan menatap Dong Ning. Apakah kamu menyewa ini? Dong Ning tertegun dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, ini adalah Hongke Group yang ingin datang ke perusahaan kami untuk memaksakan pembangunan, dan juga ingin membawa kami. Ji Fei melambaikan tangannya untuk menyela. Dong Ning kaget. Dia akhirnya punya kesempatan untuk menjelaskannya dengan jelas. Lu Chaojun sudah mengetahui situasi umum sekarang. Melihat Ji Fei tidak membiarkan dia melanjutkan, matanya menunjukkan rasa jijik. Ji Fei takut, senyuman muncul di bibirnya, penuh kebanggaan. Ji Fei menoleh ke arah Lu Chaojun. Apakah grup Hongke Anda datang untuk membangun perusahaan saya secara gratis? Lu Chaojun. Dia tiba-tiba berpikir bahwa Ji Fei sedang mencoba menipu Zhou Tianfang untuk menipu dirinya sendiri. Bagaimana menjawabnya? Jika mengaku ingin membangun kembali perusahaan, apa alasannya? Jika Anda tidak mengakuinya, lalu mengapa Anda ada di sini? Dalam sekejap mata, Ji Fei menggunakan metode yang sama yang membuat Zhou Tianfang tertekan sekarang. Tapi itu tidak masalah, lebih terampil, lebih pintar. Dia menatap Ji Fei. Matanya dipenuhi amarah dan keganasan. Ji Fei, aku ingin memberitahumu bahwa kamu harus menjadi manusia yang moderat. Tunjukkan ancaman. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Itu sangat masuk akal. Saya juga ingin tahu gelar apa yang ada di mulut Anda. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Lu Chaojun menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan bermain terlalu besar. Tidak ada gunanya bermain terlalu besar. Itu hanya akan membuatmu sial. Karena kamu tidak ingin bermain dengan yang besar, ayo bermain dengan yang kecil. Ji Fei memandang Lu Chaojun dengan bercanda dan berkata, bagaimana cara bermainnya? Baru saja karyawan Anda akan membunuh karyawan saya dengan mobilnya. Sekarang Anda berdiri di sini dan saya mengemudi ke arah Anda satu persatu. Jika Anda tahan dan tidak takut, saya akan mengagumi Anda dan tidak akan bermain-main dengan Anda. Bagaimana? Mendesis. Semua orang di tempat kejadian menarik napas. Karyawan grup Jianghua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan menatap Ji Fei dengan kekaguman di mata mereka. Hal ini untuk melampiaskan amarahnya kepada karyawan Jianghua Group. Bayangkan saja, siapa yang tidak takut dengan keadaan saat itu? Tersentuh lagi, bersyukur dengan tulus, terima kasih, Kakak Ji. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak, momen. Terima kasih, Kakak Ji, itu bergema di seluruh halaman. Teriakan dan tepuk tangan datang silih berganti. Lu Chaojun berada dalam dilema sekarang, haruskah dia menerimanya atau tidak? Zhou Tianfang awalnya sedikit tertekan ketika dia ditampar dan diejek oleh Lu Chaojun. Tapi sekarang dia sangat gembira saat melihat Lu Chaojun kempes. Lu Chaojun, tolong selesaikan dengan cepat, aku akan menunggumu pergi bersama.
Dia mendesak sambil tersenyum, menunjukkan ejekan. Lu Chaojun memandang Zhou Tianfang dengan ekspresi kebencian dan bahkan kemarahan di matanya. Dia diam-diam mengutuk Zhou Tianfang sebagai rubah tua dan menertawakan dirinya sendiri di setiap kesempatan. Ji Fei bahkan tidak meremehkan pertarungan anjing makan anjing di antara mereka berdua. Lu Chaojun hendak berbicara, tetapi tiba-tiba karyawan grup Jianghua berteriak lebih dulu. Selesaikan dengan cepat, kamu membangun kembali perusahaan untuk kami. Ya, bangun kembali perusahaan. Para karyawan mengerti apa yang dikatakan Ji Fei tadi. Segera mulai memberi tekanan pada Lu Chaojun. Kata-kata Lu Chaojun baru saja sampai ke bibirnya, tapi dia menahannya kembali. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memelototi Ji Fei dan berkata, Ji Fei, ayo bermain lebih kecil. Bangun gedung untuk Ji Fei, dia tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Ji Fei tersenyum dan mengangguk, tentu saja, bagaimana jika si kecil tidak mampu lagi bermain? Kalau begitu mainkan yang besar, Lu Chaojun berkata dengan dingin. Ji Fei memandang karyawan itu dan berkata, suruh dia berdiri di tempat Anda baru saja berdiri. Pastikan dia tidak lari atau terintimidasi, saya akan mengemudi sekarang. Ji Fei berjalan menuju bulldozer, dan kemudian memulainya dengan sangat terampil. Kemarilah, berdiri di sini. Seseorang segera melangkah maju dan menarik Lu Chaojun. Lu Chaojun ingin melawan, tetapi ditarik lebih keras dan terhuyung. Ia hendak melawan, namun akhirnya ditahan tepat di tempat pegawai itu berdiri. Wuho, Ji Fei mengemudikan bulldozer ke arahnya yang baru saja berdiri teguh. Tidak cepat, tapi mengesankan, melihat bulldozer yang tingginya lebih dari 2 meter, Lu Chaojun merasa sedikit takut. Apalagi saat jaraknya semakin dekat, suaranya semakin keras, dan seluruh tubuhku gemetar. Namun, memikirkan kehadiran begitu banyak orang, Ji Fei tidak akan melakukan apapun padanya. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri di sana, menunjukkan harga dirinya. Ji Fei, ayolah. Ji Fei di dalam mobil mencibir di bibirnya, sengaja membunyikan klakson. Lu Chaojun sangat tenang, mencicit, dengan suara pengereman, bulldozer tersebut akhirnya berhenti kurang dari setengah meter dari Lu Chaojun. Meskipun Lu Chaojun bertingkah arogan, seluruh tubuhnya menjadi rileks dan dia menghela nafas lega. Dia juga takut jika terjadi kesalahan pada Ji Fei, nyawanya akan hilang. Ji Fei melompat keluar dari mobil, melihat ke depan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan penuh penyesalan, jaraknya masih begitu jauh, aku tidak yakin. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil, mundur dan pergi. Mata Lu Chaojun menunjukkan rasa jijik. Ji Fei, jangan khawatir, aku tidak takut. Wajah karyawan Jianghua Group menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan. Namun Ji Fei tidak memperhatikan sama sekali, tetapi berganti menjadi truk pengangkut dan melaju lagi. Kali ini, dibandingkan lambatnya bulldozer, truk pengangkut jauh lebih cepat, melaju terus-menerus, klaksonnya menggelegar. Lu Chaojun masih ingin mempertahankan momentum sebelumnya, tetapi ketika dia melihat rem kendaraan pengangkut sepertinya gagal, dia merasa malu dan tanpa sadar ingin mundur, hanya untuk mengetahui bahwa karyawan grup Jianghua telah menarik talinya di belakangnya. Mundur berarti menjadi pengecut, dia nyaris tidak bisa mengendalikan pikirannya. Ji Fei, aku tidak percaya kamu bisa membuatku takut. Haha. Setelah Lu Chaojun selesai berbicara, dia tertawa dan menyemangati dirinya sendiri. Mencicit, dengan suara pengereman mendadak, mobil itu akhirnya berhenti kurang dari 10 cm dari Lu Chaojun. Meskipun tidak ada tabrakan, Lu Chaojun sangat ketakutan hingga dia menutup matanya.
Merasakan angin dan momentum kuat yang dibawa oleh mobil tersebut, tubuh saya mau tidak mau terhuyung ke belakang. Wajahnya pucat, dan tubuh bagian atasnya bersandar ke belakang, wajahnya penuh ketakutan. Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa kali ini, dia hanya membalikkan mobil dan melaju dengan ekskavator. Kali ini, Ji-Fei mengendalikan ember ekskavator dan menurunkannya perlahan saat mengemudi. Meskipun Lu Chaojun berusaha mengendalikan suasana hatinya, dia masih merasakan krisis. Ji-Fei menjulurkan kepalanya. Kali ini saya akan mengemudikan ekskavator dan meletakkan ember pada saat yang bersamaan. Anda harus bersiap. Wuho, klakson mobil berbunyi. Bang, ember ekskavator langsung diturunkan sehingga menimbulkan suara keras karena terlalu cepat. Semua orang di tempat kejadian merasa tegang dan mengira mereka akan jatuh bebas. Lu Chaojun, yang telah menatap dari dekat, merasakan kakinya melemah. Ji-Fei menjulurkan kepalanya dan berkata, "Maaf, saya tidak ahli dalam operasinya, mohon maafkan saya." Haha, semua orang terhibur oleh Ji-Fei. Lu Chaojun akan mengutuk, jika ini terus berlanjut, dia benar-benar mengkhawatirkan hidupnya. Namun mobil Ji-Fei semakin dekat, bang. Ada suara keras lainnya, Lu Chaojun duduk di tanah. "Bangun, bangun untuk kami," karyawan grup Jianghua tertawa dan berteriak. Hati Lu Chaojun tercekat dan dia memandang Xian Ji-Fei, "Kamu bertindak terlalu jauh. Berlebihan, ini baru permulaan." Bab 596 Hidup guntur depan Lu Chaojun. Senyuman dingin muncul di mata Ji-Fei, dengan ekspresi jijik. Hati Lu Chaojun mulai bergetar, ekskavator itu semakin dekat dengannya. Bang, suara itu terdengar lagi, dan kait ekskavator turun lagi. Tubuh Lu Chaojun yang tergeletak di tanah tanpa sadar jatuh ke tanah. Adapun untuk bangun, itu tidak mungkin. Bangun, kalau tidak, kamu kalah. Ji-Fei berteriak keras. Lu Chaojun segera melihat ke arah polisi. "Kamerat polisi, selamatkan aku secepatnya, Ji-Fei ingin membunuhku." "Kamu berbohong? Kapan kakak Ji ingin membunuhmu? Kakak Ji bukan orang bodoh sepertimu, bagaimana dia bisa membunuh seseorang di depan polisi? Jangan salahkan orang lain karena penakut, bukankah ini yang kamu katakan ingin kamu lakukan?" Karyawan grup Jianghua berbicara sebelum polisi dapat berbicara. Wajah Lu Chaojun menunjukkan ketidakberdayaan dan ketakutan, dan dia menatap Ji-Fei dengan tatapan memohon di matanya. Ji-Fei tidak memiliki simpati sedikit pun, sebaliknya, dia mencibir di dalam hatinya. Ketika grup Hongke menyerang karyawannya sendiri, kapan Lu Chaojun memikirkannya dan kapan dia menunjukkan belas kasihan? "Lu Chaojun, pegawaiku berdiri diam saat itu. Apa maksudmu? Apakah kamu seorang pengganggu?" Ji-Fei benci menggoda. Hati Lu Chaojun dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang, dan giginya gatal karena kebencian. Namun, dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar sekarang. "Ji-Fei, ini sudah mobil ketiga, apakah itu cukup?" Ji-Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Itu belum cukup, lihat, masih banyak mobil yang belum bergerak." Wuho, ekskavator kembali membunyikan klakson. Bang, cengkeraman ekskavator kembali jatuh. Lu Chaojun merasa hatinya curang lagi, dan sepertinya jantungnya akan melompat keluar. Dia takut. Ji-Fei, apa yang akan kamu lakukan? Ayo bermain denganmu, bukankah itu yang kamu inginkan? Wuho, peluit tumpul berbunyi lagi. Lu Chaojun benar-benar bingung. Ini untuk bunuh diri, bahkan jika kamu tidak membunuhnya, kamu akan membuatnya takut sampai mati. Ji-Fei, aku akui aku salah,
melihat ekskavator Ji Fei yang perlahan mendekat, dia mengalah. Pada saat ini, dia benar-benar khawatir Ji Fei tidak dapat mengendalikannya sejenak dan melaju dan menabraknya. Ia semakin khawatir ember itu akan jatuh dan membunuhnya. Ketakutan melanda dirinya dan membuatnya berlutut. Ji Fei pura-pura tidak tahu dan terus mengemudi. Bang, ember itu jatuh lagi. Kali ini seolah-olah benar-benar di luar kendali dan jatuh langsung kurang dari 10 cm dari Lu Chaojun. Ah! Lu Chaojun menjerit menusuk paru-paru, menutupi kepalanya dengan tangan, menendang kakinya dengan liar, dan melangkah mundur, hampir kencing di celana. Ji Fei memeriksa kepalanya dan berkata, "Jika kamu tidak berdiri, aku tidak bisa mengontrol jarak. Tujuanku adalah berada kurang dari 1 cm dari kepalamu dan melihat seberapa akurat aku bisa." Engah, Lu Chaojun hampir muntah darah karena ketakutan. Melihat Ji Fei, "Saya tidak akan bermain lagi, saya tidak akan bermain lagi." "Tidak, bukankah ini yang ingin kamu mainkan?" Ji Fei berkata dengan enggan. Dan matanya sudah menatap kendaraan lain di sebelahnya, seolah masih ingin melanjutkan perjalanan. Hati Lu Chaojun hancur. "Ji Fei, aku mengakui kesalahanku dan tidak akan bermain lagi." Dia melambaikan tangannya berulang kali dan menggelengkan kepalanya. Ji Fei tersenyum. "Jika kamu ingin bermain besar, kamu akan membantu grup Jianghua kami membangun kembali." Lu Chaojun merasa tertekan, tetapi ketika dia melihat ekskavator yang bergetar, dia mengangguk dengan cepat, "Bangun kembali, saya akan membantu Anda membangun kembali." "Kami tidak punya uang." Ji Fei tersenyum. Hati Lu Chaojun penuh dengan omong kosong. Zhou Tianfang baru saja membayar kompensasi 52 miliar, dan dia masih tidak punya uang. Bukankah ini tidak masuk akal? Tapi kalimat ini tidak bisa diucapkan. Kami di Hongke Group menyediakan uang untuk membangunnya. "Apakah kamu melakukan ini secara sukarela?" Lu Chaojun menahan keinginan untuk muntah darah. "Ya, saya mengajukan diri." Setelah mengatakan ini, saya hampir merasa tertekan sampai mati. "Haha, Lu Chaojun, aku tidak menyadari bahwa kamu ternyata adalah Lei Feng yang hidup." Ji Fei menggoda, "Lu Chaojun adalah Lei Feng yang hidup." Karyawan grup Jianghua benar-benar terbebas dari kebencian mereka saat ini dan berteriak dengan penuh semangat. Wajah Lu Chaojun penuh rasa malu, tapi dia tetap berkata dengan berani, "Ya, saya adalah Lei Feng yang hidup." Ketika dia mengatakan ini, dia merasa sangat mual hingga ingin muntah. "Bagaimana kamu mengatakannya?" Ji Fei memandang karyawan di lokasi dan berkata, "Lu Chaojun, karena Anda adalah Lei Feng yang masih hidup, karyawan saya mungkin tidak dibayar selama beberapa bulan. Anda dapat membayar mereka 5.000 yuan sebulan sampai Jianghua Group selesai." Engah, Lu Chaojun tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat, tenggorokannya terasa manis dan dia memuntahkannya. Saking kejamnya tindakan Ji Fei, ia bahkan memintanya untuk menghidupi karyawannya. Direktur Lu sangat bersemangat hingga dia muntah darah. "Terima kasih secepatnya, Direktur Lu." Ji Fei memandang karyawan Jianghua Group dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lu." Para karyawan memikirkan uang itu dan berteriak gembira. Engah, Lu Chaojun memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan sepenuhnya. "Tidak, sama-sama," Lu Chaojun berkata hampir dengan gigi terkatup. Ji Fei melompat keluar dari mobil dan melihat ke arah polisi. "Bisakah kalian semua membuktikan ini?" Polisi juga terkejut dengan penanganan Ji Fei yang sungguh brilian. "Kita semua bisa membuktikannya." Polisi di tempat kejadian berteriak pada saat bersamaan. Lu Chaojun patah hati. Tepat ketika dia hendak mengatakan bahwa polisi tidak dapat bersaksi, seorang polisi berkata, "Kami memiliki kamera di helm kami,
dan semua yang terjadi di sini telah dikirim ke stasiun data kantor polisi. Lu Chaojun, dia segera menutup mulutnya dengan tangan kiri dan mencubit tenggorokannya dengan tangan kanan untuk mencegahnya meludah. Beralih untuk melihat Zhou Tianfang, ayo pergi. Setelah itu, dia berjalan keluar. Kamerat polisi, tampaknya anak buah Lu Chaojun tidak hidup di Leifeng. Anda harus menyelidikinya dengan cermat. Bang, Lu Chaojun tersandung dan jatuh ke tanah, membuat kekacauan. Dia segera bangkit dari tanah dan berlari keluar dengan cepat. Dia merasa seperti badut. Idiot, benar-benar idiot. Benar-benar memalukan dan menyedihkan. Setelah keluar dari grup Jianghua, dia langsung masuk ke mobil Zhou Tianfang. Haha, Jifei tertawa dan berkata, Lei Feng Ludong, berjalanlah perlahan dan perhatikan keselamatan. Ya, jangan sampai mati, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita. Direktur Lu, ingatlah bahwa di masa depan, ketika Anda punya uang atau banyak uang, Anda dapat datang ke perusahaan kami dan biarkan kami mengambil wall. Kata-kata Jifei membuat Lu Chaojun yang sedang duduk di dalam mobil merasa paru-parunya akan meledak. Begitu Zhou Tianfang masuk ke mobil sambil tersenyum, Lu Chaojun berteriak, saya ingin Jifei mati. Bisakah kamu membunuh Jifei? Zhou Tianfang berkata tanpa ampun. Dia tidak bersimpati pada kaki tangan yang telah menipunya. Aku ingin kamu membunuhnya. Lu Chaojun meraung. Saya tidak punya kemampuan. Anda, Lu Chaojun hampir mati karena marah. Maka Anda harus membayar saya kembali 100 miliar dalam waktu 3 hari, jika tidak maka ini tidak akan berakhir. Lu Chaojun membuka pintu dan keluar dari mobil. Mata Zhou Tianfang menyusut, dan wajahnya menunjukkan niat membunuh. Bersambung.